Kalau keluarga kamu itu datang dari keluarga yang kurang mampu ya kamu jangan males, emang bener gitu. Kalau saat itu bapak gue nggak mampu gitu istilahnya, wah nggak ketolong sih bro. Untungnya jiwa kebangkitan belajarnya itu pas itu muncul dan bapakku mampu buat ngelesin, jadi pas makanya ketolong gitu kan. Kebetulan keterimanya di ITB. Udah keterima. Bapakku bilang, ini terakhir ya gue nolongin lo ya. Maksudnya kayak, lo di sini lo survive, lo mati, itu urusan lo. Kalau mati ya mati gitu kan. Jadi Halo Sobat Otka, ketemu lagi dengan saya Kang Man di podcast Cerita Otka, di mana hari ini kita akan kedatangan narasumber yang mana beliau itu sudah punya pengalaman di luar negeri, lulusan ITB juga, tapi ada yang menarik nih. Rankingnya pernah 28 dari 30 siswa. betul. Halo Kak Dea. Halo Kang Hilman. Oke, Kak Ega ya? Kak Ega boleh. Tapi panggilan nama lengkapnya itu apa? Deka Negara. Deka Negara. Oh, Karena awalnya disangka aku lahir 17 Agustus, kemerdekaan. Padahal? Meleset 2 minggu. Tapi malas ganti nama bapakku, jadi ya udahlah pakai aja Deka Negara. Jadi memang dibuat nama Deka Negara itu memang Kemerdekaan negara. Oke. Yes. Luar biasa, ini nostalgia banget ya. Iya. Bapakku polisi soalnya. Iya. Oke, kita lanjut aja nih. Ini gimana sih ceritanya? Iya. Anak ITB, terus dapat beasiswa LPDP di Australia, Ya. tapi rankingnya 28. Panjang sih sebenarnya. Aku mulai dari mana? Dari waktu SMA dulu kali ya. Itu dari ranking 28 itu nih. 28 betul. Sebenarnya simptomnya udah dari SMP ya. Simptom kebodohan gitu ya. Iya, jadi emang dulu tuh aku anak yang istilahnya males gitu ya belajar. Terus dari mulai SD, SMP gitu, terus SMA juga berlanjut dan sampai di poin dimana aku tuh peringkat 28 dari 30 siswa gitu kan. Nah, suatu hari salah satu guruku tuh bilang ke bapakku, kalau ini anak kayaknya nggak bakal lulus UN. Itu waktu mau SMP ke SMA tuh. SMP ke SMA gitu ya. Ini kayaknya nggak bakal lulus UN nih. Suram nih anak masa depannya gitu kan. Kayak, jahat banget gitu kan. Kayak itu omongannya sampai sekarang aku masih inget gitu ya. Karena membekas gitu. Kayak, harusnya seorang guru nggak boleh ngomong kayak gitu. Tapi ya aku take it positively aja gitu kan, buat motivasi. Gitu ya. Akhirnya dari situ aku terpacu gitu ya untuk membuktikan kalau itu salah gitu kan. Ya akhirnya aku mencoba belajar gitu, ikut bimbel sana sini. Jadi ini juga sebenarnya poin penting ya. Jadi kebetulan aku tuh datang dari keluarga yang menengah. Dibilang miskin enggak, dibilang kaya juga enggak. Jadi kejepit gitu ya. Kalau ada sembako nggak kebagian gitu kan. Tapi dibilang bisa jalan-jalan ke luar negeri juga enggak juga gitu kan. Jadi kayak udah serba nanggung gitu. Tapi kebetulan ayahku ini mampu buat kayak bimbel gitu, jadi ngasih aku bimbel dan les gitu, jadi tertolong di situ. Makanya ada istilah kalau kayak misalnya kalau keluarga kamu itu datang dari keluarga yang kurang mampu ya kamu jangan males, emang bener gitu. Kalau saat itu bapak gue nggak mampu gitu istilahnya, wah nggak ketolong sih bro. Untungnya jiwa kebangkitan belajarnya itu pas itu muncul dan bapakku mampu buat ngelesin, jadi pas makanya ketolong gitu kan. Gitu. Abis itu belajar gitu kan, aku bimbel bahkan sampai 2 tuh waktu SMP. Bimbelnya berdua, Ganesha Operation sama aduh lupa, pokoknya ada bimbel dari sekolah gitu ya. Kok nggak pusing itu 2? Karena bodoh. Iya, ya mau gimana kan, tahu diri juga kan. Untungnya tahu diri kan, karena kan banyak yang udah bodoh, males, nggak tahu diri gitu. Ya gitu. Jadi ketolong di sini. Nah, akhirnya aku peringkat 3 dari pokoknya satu sekolah gitu, peringkat 3 yang UN ya? Nilai UN. Guru juga pada kaget gitu. Wah, cheating nggak? Nah itu guru kayak, wah ini kayaknya beli kunci jawaban gitu. Dulu kan rame ya buat beli kunci jawaban gitu ya. Aku sempat juga kayak denger informasi kayaknya. Speaker sempat beli? Sempat, karena patungan satu angkatan. Patungan, cuman untungnya kan aku ikut bimbel, jadi jawaban dari si yang contekannya itu aku compare lagi dengan pikiranku, dengan logikaku gitu kan. Kadang menyesatkan juga gitu loh. Jadi kalau misalkan mereka yang nelan mentah-mentah nggak bakal dapat nilai bagus, lulus gitu kan. Nah, makanya karena emang sengaja dibuat nggak perfect kayaknya ya saat itu ya. Jadi untungnya aku ada basicnya juga. Jadi kayak ini nggak kayak gini gitu kan. Ya, makanya inilah dari situ. By the way itu salah ya, jangan ditiru ya. Tapi karena itu patungan satu angkatan sekolah gitu, jadi ya namanya anak-anak ini ya, anak-anak masih kecil gitu. Meskipun salah jangan ditiru. Ya. Terus udah itu masuk SMA favorit di Bulungan, namanya SMA 70. Yang mana itu tuh
zaman dulunya ya kayak banyak artis atau public figure yang masuk Sekolah situ situ. gitu. Di situ apa namanya, karena isinya orang-orang privilege, otomatis mereka sudah dibenahi sama orang tuanya gitu ya. Entah dia les apa, les kumon, les sempoa atau apa. Jadi basicnya tuh udah kuat gitu. Oke. Bahasa Inggrisnya udah kuat. Jadi sebenarnya kompetisi di dalamnya juga makin tinggi ya. Ada pressure buat diriku juga buat menunjukkan. Tapi karena saat itu baru mulai masuk SMA, jadi agak santai. Jadi setelah naik dapat nilai UN bagus, turun lagi. Di SMA ya? Di SMA ya, turun lagi. Dan itu waktu itu zamannya warnet. Kelas berapa? Satu SMA. Astagfirullah. Kan baru masuk ya, kayak udahlah, udah santai, udah SMA favorit gitu kan. Oke. Terus main warnet. Oke. Main apa tuh warnetnya? Ada Dota, terus RF Online, Waduh. Rohan, macam-macam. Counter Strike? Enggak, itu nggak seru banget. Dulu yang kayak Massive War gitu. Oh iya. Gitu. Terus game online, nah intinya. Jadi tiap pulang sekolah ke warnet. Udahlah, itu setiap hari, kadang cabut juga gitu kan. Jadi Nggak masuk kayak sekolah? nggak masuk. Jadi gua apa namanya, kalau misalkan datang ke sekolah itu kan dianterin ojek gitu Iya. kan. Gue lihat dulu ojeknya sampai pergi gitu kan, ntar baru gue melipir ke warnet. Jadi gue nggak masuk gerbang gitu. Jangan ditiru ya, Jangan ditiru lagi ya. Nggak mau tiru, udah belok ke warnet gitu kan. Ya udah, itu meneruslah sampai akhir semester 1. Dan of course nilainya juga dari itu mulai nilai anjlok tuh di situ gitu. Jadi Oke. peringkat 28 dari 30 gitu kan. Cuman kayak ya udahlah, masih santai gitu, karena saat itu tuh ada pengumuman baru kalau pemerintah tuh nerapin kayak jalur undangan di SMA ke kuliah. Jadi kayak kalau SBMPTN kan dia tulis ya kalau nggak salah ya. Iya, SBMPTN. Ada saat dulu tuh zamanku ujian. Zamanku namanya jalur undangan. Nah, itu tuh based on ranking. Oke. Nah, jadi kan mau gak mau kan ini lagi ya. Wah, gue jujur gue orangnya paling malas Oke. tes-tesan gitu. Heeh. Jadi kalau bisa tanpa tes, ya udah tanpa tes aja gitu kan. Karena gue personally gue ngerasa gue tuh orangnya lelet gitu. Apalagi kalau misalkan tesnya tuh di waktu ya. Jadi lelet. Jadi kayak udah nggak bakal lolos tuh kalau misalkan di tes-tes kayak gitu. Nah, akhirnya ya udah belajar lah. Ikut les lagi. Oke. Ikut les apa namanya, bimbingan belajar dan sebagainya. Bimbel. Les sama guru saat itu. Nah, ketolong lagi kan sama orang tua sebenarnya kan. Untungnya gitu kan. Apa namanya, cuman saat itu tuh apa namanya, karena baru masih di awal semester, jadi kayak masih, meskipun les jadi kayak udahlah santai gitu kan. Terus sampai di semester 2 nggak improve gitu. Jadi bokap gue juga kayak, ini lo udah dilesin kagak improve pula gitu, kayak tolol lo ya. Iya, udah mulai ragu nih, gue invest sama nih anak apa kagak gitu, kayak jangan-jangan bener-bener nggak ada masa depan nih anak gitu kan. Cuman saat itu apa ya, kayak karena ada benchmark, kebetulan pamanku tuh direksi BUMN konstruksi, dan orang tua tuh bapakku terutama itu kiblatnya ke situ. Oke. Jadi kayak pengen banget buat jadi kayak gitu ya anaknya, karena dia nggak sampean, dia kan polisi ya. Iya. Tapi dulunya tuh masa lalunya dia kayak ikut geng motor, preman-preman masa muda gitu ya. Jadi nakal dan nggak belajar, sama sih sebenarnya, nurun juga jadinya. Gitu dah. Apa namanya? Akhirnya ya udahlah, aku mau ngikutin omongan orang tua, Oke. kayak biar nyenengin dia juga gitu kan. Akhirnya belajar lah gitu kan. Belajar pas di apa namanya, kelas 3 SMA gitu. Selesai kelas 3 itu aku sekitar peringkat 5 besar di Kelas 3. kelas 1 2 3 semester 2, kelas 1 semester 2. Karena semester 1-nya kan anjlok ya. Iya. Semester 2 itu pokoknya 3 besar, antara 3 besar atau 5 besar, aku lupa. Semester 3. Semester 2 sampai kelas 3. Berarti Oh. semester berapa? 6 ya? Ya gitu. Kayak itu perkuliahan. Ya gitu. Jadi akhirnya dapet kuota jalur undangan. Makanya masuk ke ITB gitu kan. Sebenarnya Jurusan apa? teknik sipil. Tadinya mau teknik sipil. Jadi ini lucu sih sebenarnya. Jadi waktu aku daftar kuliah, itu aku nggak daftar sendiri. Jadi bapakku yang daftarin. Jadi kayak udah nih nilai rapot keluar. Ya aku ke warnet lagi. Aku bodo amat. Astaga. Jadi yang daftarin gue tuh bapak gue ke ITB sama ITS gitu. Dan waktu itu bottleneck-nya adalah gue ini buta warna parsial, jadi nggak semua jurusan tuh bisa nerima. Oke. Apalagi teknik kan. Nah, kebetulan teknik kalau di ITB itu ada namanya Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, FTSL. Di situ bisa buta warna, aku masuk kelas itu, dan satu lagi ITS gitu buat cadangan. Kebetulan keterimanya di ITB. Udah kan, udah keterima.
bapakku bilang, ini terakhir ya gue nolongin lo ya. Maksudnya kayak, lo di sini lo survive, lo mati itu urusan lo. Kalau mati ya mati gitu kan. Jadi ya gue takut juga kan, kayak aduh mampus nih gitu kan. Udahlah ini insaf gitu dari perwaretan gue insaf. Terus apa namanya semester 1 ada tes IQ. Tes IQ-nya itu semua mahasiswa baru kan pasti dites gitu kan. Sebenarnya namanya bukan tes IQ, tes skolastik atau apa, psikotes ya namanya. Ya sebenarnya tes IQ juga gitu kan. Nah, gua tuh nilai skor akhirnya tuh 119. Ya IQ gue 119 gitu. Awalnya kan ya udahlah ya, maksudnya kayaknya nggak rendah-rendah banget gitu kan kedengarannya. Tapi setelah di benchmark gitu kan, keluar rata-ratanya itu rata-rata IQ anak ITB itu 125 sampai 129. Gue langsung kayak goblok ya gue ternyata ya. Langsung tersadar lagi gitu kan. Makin takut lah itu. Itu awal semester. Awal semester baru masuk. Makin takut. Terus habis itu ya apa namanya, karena ada ketakutan itu ya cuman mau gimana udah terkecemplung juga di situ gitu kan. Akhirnya ya ikut kuliah kayak biasa gitu kan. Terus nilai ujian pertama gue tuh sekitar 30 apa 40 gitu. Itu kimia tuh, nilai kimia. Jadi emang dari semua ilmu sains gitu ya, gue paling lemah kimia. Jadi kalau anjlok di situ tuh, fisika, matematik itu oke lah gitu. Nah, karena kimia itu menurut gue ilmu yang agak ngawang gitu loh. Gak kayak 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi kayak senyawa apa tambah senyawa apa terus tiba-tiba jadi apa gitu. Terus rumus kimianya tuh kayak lebih ke hafalan ya menurut gue. Jadi gue kagak nyampe gitu logikanya. Nah, udah tau jeblok, ya panik lah gitu kan, karena bokap gue udah bilang ya, gue nolongin lo terakhir nih di situ, udah masuk ITB, lo mau mati bodo amat gitu kan. Dari situ gue mulai kayak keringet dingin juga kan. Gue minta lagi les. Jadi di ITB tuh ada les lagi. Siapa yang ngajarin lesnya? Nah, jadi mahasiswa tingkat atas gitu kan. Jadi kalau di ITB itu tahun pertama ada namanya TPB. Tahap persiapan bersama. Nah itu tuh sebenarnya kayak ngulang mata kuliah SMA tapi lebih dalam aja gitu ya. Apa namanya, levelnya level ITB gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, gua rasa gua ngulang SMA lagi aja gitu anyways. Untungnya ada si yang menawarkan jasa les itu gitu kan. Akhirnya gua ketolong juga gitu. 2 pula gue lesnya waktu itu. Bener, jadi 1 ada yang namanya kayak bimbelnya, 1 lagi gue privat. Karena saking takutnya gue gitu. Dan untungnya lagi bapak gue mau ngelesin gitu. Jadi kayak bapak gue tuh gimana ya, secara emosional gitu ya, dia tuh tidak suportif gitu kan, kayak lebih ke abusive gitu ya. Tapi secara pendanaan gitu ya, dia oke gitu, yang penting positif gitu kan. Jadi ya untung ketolong dan akhirnya dari situ nilai gue naik gitu. Naik lagi. Jadi semester 1 tuh IPK gue 3,3 gitu, jadi kayak biasa aja gitu kan. Cuman kayak ya udahlah di atas 3 gitu ya. Nah semester 2 gue belajar lebih giat lagi, itu 3,7 apa 3,5 ya. Pokoknya di atas 3,5. Naik. Pinter. Dari situ gue kayak gue pinter ya. Gak goblok-goblok banget ternyata gitu kan. Ya udah di situ tersadar kalau sebenarnya gue tuh ya tinggal belajar aja gitu loh, maksudnya kayak modalnya udah ada gitu. Dan kalau nggak salah ada research-nya di Harvard, kalau nggak salah ya, kalau IQ optimal tuh memang sekitar 115 sampai 119 atau 120. Yang mana itu tuh dia tidak terlalu tinggi, karena kalau ketinggian dia nggak bisa bersosialisasi. Kayak enak diajak ngomong belagu gitu kan. Kalau terlalu rendah nggak nyambung, goblok ya. Gue tuh di antara 2 itu gitu. Jadi gue bisa goblok, gue bisa pintar gitu. Tergantung lo maunya yang mana gitu kan. Kayak gitu. Ya jadi gue sadar kalau ya gue kalau mau achieve sesuatu ya gue harus effort gitu ya. Ya sebenarnya semua orang gitu juga sih anyway. Ya udah, cuman saat itu gue nggak bilang ke teman-teman gue kalau IQ gue 119. Jadi takut banget ya. Lu bayangin ya, lu di kandang naga gitu ya. Terus lu kalau lu ngomong kayak gitu, naga-naga yang lagi tidur pada bangun. Jadi ini juga sebenarnya trik gue. Jadi waktu itu Apa tuh? Karena nggak ada orang yang tahu kalau IQ gue segitu, dan ketika gue dapet nilai IPK gue bagus, orang tuh nyangka gue emang pintar bawaan, tanpa effort gitu kan. Jadi kalau misalkan lu udah ujian belum belajar, gue bilang belum, padahal sih udah, yang menurut lo aja anjir. Ada juga sih kadang yang percaya gitu, kayak anjir lu percaya aja gue belum belajar. Ya udah belajar gitu maksudnya. Tapi of course gue jawab belum dong, takutnya gue nanti kalau bilang udah, yang lain pada bangun lebih giat. Karena kenapa nanti nilai ininya KKM-nya naik. Oh iya. Gue takut gitu kan. Jadi kalau KKM-nya naik, gue harus makin giat lagi belajar gitu, kayak udah aja. Cerdas sih. Karena ada beberapa mata kuliah yang ya udah kalau misalkan pada jelek, ya standar kelulusannya diturunin. Iya, gitu. benar. Karena ada juga yang pada
range-nya tuh 30, 40, 50 gitu ya. Itu nilai ujiannya gitu kan. Yang 80 ada satu orang gitu kan. Itu kan kayak outliers gitu ya. Ya udah maksudnya kayak itu ketarik ke bawah dong ininya standar kelulusannya. Jadi kayak gue berusaha untuk nge-keep itu biar gue juga bisa santai gitu ya hidupnya gitu. Nggak terlalu dipecut-pecut gitu. Sama ini, tadi kan gue bilang gue masuk Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Jadi kalau di ITB itu masuknya fakultas dulu. Nanti tahun kedua lu dijurusin lagi. Apakah masuk jurusan teknik sipil, lingkungan, atau kelautan? Dari 3 itu, yang paling baru tuh si teknik kelautan. Nah, teknik kelautan ini karena paling baru jadi paling gampang. Pasti milih itu nih. Pasti gue ya jelas gitu kan. Karena gue sadar diri gitu ya kayak gimana ya? Jadi yang pinter-pinter pada masuk ke sipil, teknik sipil. Nah, gue otomatis gue orangnya tipikal yang ya gue bisa sih belajar, tapi kalau tiap selama 4 tahun gitu gue S1 dipecut-pecut mulu, capek juga hidup ya gitu kan. Ya akhirnya gue pilih lah tuh teknik kelautan gitu kan. Gue nggak bilang kalau pada bodoh-bodoh yang masuk itu enggak ya, karena ada juga yang brilian gitu. Cuman maksud gue lebih santai gitu. Jadi contohnya misalkan 3 SKS itu artinya 3 kali perkuliahan, 3 kali tutorial, 3 kali praktikum lab gitu, sama ya 3. Tapi kalau di teknik kelautan 3 SKS itu adalah 3 kali perkuliahan aja. Kadang ada tutorial 3 kali, tapi nggak ada lab gitu. Jadi kayak lebih santai, lu bisa main-main, tanda kutip gitu kan. Masih bisa ada nafas gitu. Nah, jadi gue cari situ. Awalnya gue nggak ada plan buat melakukan hal di luar yang... Jadi gue waktu itu sempat aktif lomba. Jadi waktu kosong itu karena santai gue pakai buat lomba gitu, kayak ke luar negeri, ke Korea, ke Singapura gitu-gitu. Untuk apa? Karena kosong. Untuk lomba. Jadi ada beberapa lomba oil rig design. Untuk apa ikutan lomba itu biar apa? Karena gabut. Dan untuk menaikkan value ya. Karena gini, di ITB itu kalau yang pintar-pintar banget tuh IPK-nya bisa bener-bener kayak hampir 4. 3,98. Ada sepupu gue jurusannya sama ya. Itu 3,98. Jadi bapak gue tuh ini ya pada istilahnya nge-benchmarknya ke dia gitu. Itu sepupu kamu beda setahun doang. Jurusannya sama, jadi kan bener-bener di atas gue gitu kan. Udah pade gue direksi BUMN gitu kan, bapak gue mau ke arah situ. Sepupu gue sama jurusannya ke arah situ juga gitu kan. Tapi dia lebih pintar. Kalau gue modal inilah ya happy go lucky gitu ya, gimana ntar lah gitu. Ya otomatis benchmarknya ke sepupu gue itu gitu. Nah berarti kan gue harus ada added value ya. Selain IPK gue udah jelas gue nggak bisa menandingi secara IPK gitu. Akhirnya ya udahlah ikut lomba gitu kan. Apa aja lombanya? Rata-rata oil rig design. Jadi kayak ngedesain kilang minyak. Jadi kalau misalkan di teknik kelautan itu kita kerjanya tuh ngebangun kayak teknik sipil. Kalau sipil di darat kan ngebangun rumah, gedung gitu. Kalau teknik kelautan dia ngebangun kilang minyak, oil rig. Terus juga pelabuhan, pipa bawah laut gitu ya. Nah gue waktu itu lombanya si oil rig design itu. Jadi lombanya awalnya tuh di UI. Terus pokoknya skopnya nasional, terus lama-lama internasional gitu kan. Gitu, awalnya iseng-iseng doang sih. Tapi ternyata ya banyak orang yang nggak ikut lomba itu bukan karena dia itu nggak mampu. Kenapa? Tapi karena dia nggak tahu informasinya satu. Kedua karena males. Kayak ribet lah, harus persiapan ini itu, belum lagi gue sama ada kuliah dan sebagainya. Kadang juga dosennya rese ya. Jadi kalau nggak bisa izin ya? Nggak bisa izin. Nah itu ITB tuh kadang gitu ya. Kalau makanya ketika gue banyak bolongnya di kuliah, maksudnya karena kuliahnya santai, itu advantage buat gue. Iya beneran. Jadi ketika lulus CV lu tuh nggak kosong melompong. Jadi ada something else gitu ya, pembeda gitu kan. Tapi udah kepikiran itu dari awal. Nah ini ceritanya ada lagi. Keren. Jadi waktu itu tuh gue sempat kayak ikut namanya semacam program namanya Young Leaders for Indonesia. Nah itu Young Leaders for Indonesia itu program kayak buatannya McKinsey sama Sinarmas. Nah McKinsey itu kayak semacam consulting yang top tier, yang biasanya jebolan dari situ tuh kayak jadi direksi Pertamina, Nadiem juga kalau nggak salah dulu. Gue lupa ya, McKinsey apa bukan, gue lupa, tapi petinggi-petinggi Gojek tuh McKinsey, terus dari investment banking dan banyak lah orang-orang keren yang dari McKinsey gitu ya. Dan dari situ gue kebuka dunia lain selain teknik. Kalau dulu kan gue kiblatnya ya udah gue lulus nanti gue bakal ke BUMN gitu kan. Udah disiapin nih jalurnya gitu kan. Karena itu jadinya kayak ya hidup tuh nggak cuma PNS dan BUMN doang gitu loh. Kayak ada opsi lain gitu. Dan kebuka lah akhirnya wawasan gue gitu. Dari situ profil, jadi orang-orang yang dapat
jadi award di YLI itu profilnya keren-keren. Mostly mahasiswa berprestasi dari UI, dari luar negeri, yang S1-nya di luar negeri gitu kan. Pokoknya satu Indonesia, selama dia warga negara Indonesia gitu ya, mau kuliah di nasional maupun internasional dia bisa daftar. Gila ya, dia udah sampai US, dia udah sampai Inggris mana gitu kan lombanya. Gue cuma sampai Singapura, Korea gitu doang gitu kan. Jadi kayak benchmark gue ada lagi. Jadi nggak cuman kalau misalkan gue nggak ikut itu, mungkin kayak apa ya, gue nggak kebuka gitu. Kalau ternyata saingan gue tuh sebenarnya ada lagi yang lebih ngeri gitu ya di luar sana gitu kan. Beruntung juga sih, makanya setelah ikut itu gue langsung kayak mempetakan gitu ini. Gue harus kayaknya kalau lulus gue harus gini minimal di CV gue ada ini gitu kan. Oke. Iya, nggak kosong melompong gitu. Nah, abis itu juga sempat bikin satu kayak semacam movement namanya Students Catalyst. Apa itu? Jadi kayak semacam inisiatif. Jadi sempat tadi kan aku bilang kalau orang nggak ikut lomba itu bukan karena dia bodoh ya, karena dia malas, nggak tahu informasi gitu kan. Nah, kita nge-tackle masalah itu. Jadi informasi itu kita saling sharing, kita mentoring gitu. Yang udah pernah ikut lomba kita kasih guidance dan sebagainya. Bukan pengalaman itu Pengalaman. Jadi kayak kita bikin circle orang-orang yang emang mau ke arah situ. Oke. Gitu. Yang udah tercerahkan gitu ya. Karena memang di ITB itu meskipun memang orang bilang emang anak ITB itu defaultnya ambis. Oke. Tapi ternyata ada yang ambis kuadrat dan orang ya maksudnya ya belajar iya, tapi lomba juga iya, konferensi iya, dan orang-orang kayak gitu tuh tidak diterima dengan baik juga oleh sesama peersnya terkadang zaman gue ya. Jadi kayak alien juga gitu loh. Jadi kayak akhirnya kita empowering each other gitu loh. Kayak ini tuh bukan sesuatu yang aneh sih menurut kita gitu ya. Kayak kenapa kok lomba kok malah jadi kayak seolah-olah narik ke bawah, bukannya narik ke atas gitu mindsetnya gitu kan. Harusnya kan justru orang yang lomba di encourage kan. Nah, jadi kita menguatkan, kita saling sharing informasi, mentoring dan sebagainya gitu lewat Students Catalyst ini. Awalnya di ITB doang, terus kita ekspansi ke UI. Sekarang udah satu Indonesia by the way. Jadi udah jadi foundation. Gitu. Dulu aku nge-build-nya itu sama 6 orang lain gitu ya, ada co-founder 6 orang ini gitu. Nah, ya mostly mahasiswa berprestasi ITB gitu. Berarti ini juga berprestasi dong. Hampir. Cuman kalau di ITB tuh mostly mahasiswa berprestasinya dilihat IPK tetap dilihat. Selain achievement yang lain gitu. Dan ada yang IPK-nya tuh tingginya tinggi mampus gitu. Kayak tadi aku bilang 3,98. By the way, Mas Deka terakhir di ITB IPK-nya berapa? 3,7. 3,7. Oh, luar biasa. Masih pergi. Ya oke lah. Gue juga tidak berprestasi. Sulit kan di ITB? Kalau jurusan gue gampang ya. Makanya Gampang. tadi kan gue bilang jurusan santai. Kalau gue masuk teknik sipil gitu yang favoritnya mungkin gue nggak segitu. 3,2 kali ya gue. Parah banget. Iya. Oke, nah ini kan sudah selesai nih ya, lulus. Nah itu langsung kerja ataukah nganggur atau gimana nih? Dulu gue sempat intern di beberapa consulting yang tadi gue bilang McKinsey gitu ya. Karena gue ngelihat pengen tahu sih dalamnya kayak gimana gitu. Saat itu gue dapat opportunity-nya dari network juga gitu. Emang sebenarnya dari YLI. Oke. Jadi emang ada job market yang gak di-share di LinkedIn, di-share-nya di mailing list grup alumni gitu-gitu. Nah, salah satunya si YLI. Jadi dulu waktu Nadim baru buka Gojek, dia nge-share vakansinya di situ gitu. Jadi dia pengen the best of the best gitu kan. Ya udah itu channel yang udah terfilternya gitu kan. Kalau nge-share di LinkedIn kan kayak lu harus interview lagi apalagi. Maksudnya double filternya udah berlapis-lapis, capek gitu kan gitu. Dan banyak opportunity lain yang keren-keren gitu ya, nggak di-share di LinkedIn. Nah, gue pengen dapet exposure dari consulting itu. Terus tim gue tuh saat itu tuh kayak keren-keren gitu. Maksudnya kayak lulusan Harvard, MIT, Boston, pokoknya luar negeri lah gitu kan. Ya gue orang ITB gitu kan, terus juga gue sadar diri gue ITB-nya bukan ITB pinter ya, ITB nyantai gitu kan, kayak mistakenly ITB gitu. Itu di jurusan bidangnya apa waktu itu? Jadi projectnya waktu itu telecommunication, kliennya boleh kayak nyebut klien, pokoknya telecommunication ya. BUMN gitu. Jadi McKinsey itu kayak semacam nanganin beberapa project klien gitu ya, salah satunya telco, terus ada oil and gas dan sebagainya. Gue kebagian telco. Nah, kebetulan di telco itu langsung sama CEO-nya, CEO apa direktur ya, gue lupa lah istilahnya ya, namanya Vilya Wibowo. Gue satu tim. Jadi gue langsung terekspos dengan top levelnya. Gue kayak langsung, anjir gue intern dan gue ngerasa goblok gitu ya. Nanti itu waktu udah baru lulus banget? Baru lulus. Gitu. Tapi keren loh. Gue lebih
lebih ke arah beruntung karena saat itu gue tahu informasinya, entah kenapa dia milih gue. Gue lupa juga gue jualan apa di interviewnya sampai dia milih gue. Tapi waktu itu saingnya banyak? Gak tahu, gue kan kalau kita apply kerja kan nggak pernah tahu saingannya siapa kan. Okay. Tapi gue yakin banyak karena ya itu kan top firm ya. Dan selain banyak juga backgroundnya juga keren-keren gitu kan. Mungkin juga sih deep inside ya si interviewernya menyesal juga memilih gue ya kayaknya ya. Cuman saat itu kenapa gue nggak lanjut full time? Karena gue jiper. Kenapa? Karena gue tahu pertama gue dari ITB, terus gue ITB-nya nyantai ya, bukan ITB yang bener jenius gitu loh. Jadi kayak, mampus juga ya gue kerja di sini under pressure banget gitu ya. Jadi kayak gue nggak lanjut ke full time-nya. Akhirnya gue belok ke perusahaan rokok. Saat itu gue apply di British American Tobacco. Oke. Kenapa gue perusahaan rokok, gue juga nggak tahu. Yang penting daftar terus keterima gitu ya. Ya namanya anak fresh grad ya, kayak apapun di depan mata ya udah ambil aja dulu gitu kan. Kebetulan ya as we know ya, rokok itu kan well paid banget ya. Saat itu tuh gajinya comparable dengan oil and gas. Misalnya MT-nya Unilever tuh zaman itu 2017 sekitar 10 juta. Nah itu si BAT itu lebih dari itu ditambah bonus dan lain-lain ya. Bisa di totalnya bisa 14 sampai 16. Nah makanya kayak ya udah why not kan gitu kan. Terus juga kebetulan saat itu gue nggak punya tujuan juga dalam tanda kutip karena yang pertama gue nggak mau masuk ke BUMN konstruksi kayak Pak gue karena gini bro, kalau gue daftar ke situ itu jalurnya tuh jalur ekspres, gue udah disiapin, lu tinggal daftar, lu pasti masuk. Karena bapak adek gue direksi HR-nya, dan gue nggak mau pakai cara itu. Maksudnya meskipun ya gue ada credibility dari ITB, IPK gue bagus, gue lomba, tapi kayak it sounds wrong aja gitu loh. Dan kalau misalkan pun gue nanti berhasil di situ, yang bakal di refer adalah iyalah ini anak titipan, wajar lah dia berhasil. Gue nggak mau gitu loh. Gue pengennya ya kalau gue berhasil karena diri sendiri, bukan karena titipan gitu loh bro. Jadi ketutup nantinya gitu kan. Nah akhirnya gue pertama kali gue rebel sama bokap gue kan. Gue nggak mau tuh masuk BUMN gitu kan. Gue cari jalan sendiri aja gitu kan. Masuk perusahaan rokok. Padahal gue nggak ngerokok saat itu. Tapi akhirnya jadi ngerokok karena maksudnya sama-sama perokok lebih gampang mingle kayak korek-korek atau apa gitu kan. Sebat gitu. Ya bukan untuk ditiru. Udah masuk situ. Dan waktu itu MT-nya adalah MT marketing yang mana bertolak belakang banget sama background gue gitu kan. Yang lu tau lah, teknik itu kan rigid ya. Betul. Jadi kayak udah jelas nih inputnya apa, outputnya apa. Sedangkan marketing itu abu-abu. Betul. Ya kan, lu kata di si Anu caranya gini, kata si Ono caranya lain lagi gitu kan. Hasilnya juga lain dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tergantung gitu kan. Kayak tergantung perspektif dan kepercayaan ya, kayak agama sih sebenarnya. Iya, gitu. Dan di situ gue agak struggling karena ya gimana lu kerja ketika lu nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Maksudnya kayak gue gimana gitu ya kan. Sebelum gue figure out kalau ya it doesn't matter, yang penting lu argumen lu gimana, meyakinkan apa kagak ke bos lu gitu kan. Tapi saat itu gue belum tercerahkan sampai situ ya. Itu pertama kali gue kerja gitu. Jadi gue intern di McKinsey, terus gue kerja di perusahaan rokok. Berapa lama? Di perusahaan rokok sekitar setahun. Lumayan lama. MT-nya setahun. Tapi gue waktu itu resign karena gue jadi waktu itu ada cryptocurrency crash. Gue sempat kayak masang a huge amount of money di situ. Gitu kan 80% dari tabungan gue masukin crypto. 80%? 80%. Wow. Karena kok berani? Karena nganggur duitnya bro. Itu posisi lagi kerja tapi ya? Lagi kerja, saat itu belum resign. Terus? Bulan ke-6 kalau nggak salah dari MT itu ya. Gue coba kayak karena gue ngerasa ya udah daripada gue duit nganggur, dan gue lupa saat itu kalau gue bukan anak orang kaya ya, gue lupa gitu kan. Kayak ya udah gitu ya, kalau worst case ada apa-apa gue bisa minta bantuan bokap lah gitu kan. Minta lagi. Ya. Terus habis itu tempat untung, terus pecahlah bubble-nya gitu kan. Jadi kayak turun gitu kan istilahnya, yang gue masukin duitnya gitu kan. Cuman waktu itu terjunnya nggak banyak banget sih, kayak 20% minus gitu kan. Ya lumayan sih sebenarnya, cuman karena udah untung dulu jadi 20% minusnya dari keuntungan. Iya. Jadi kayak ya udahlah, cuman gue udah kayak udah tarik gitu kan. Gue tarik semua gitu. Terus ada jadi temen tuh kayak ngajakin suatu proyekan lah gitu kan. Buat mendanai suatu proyeknya dia dengan temennya. Jadi kayak ada semacam proyek kapal tangki Pertamina, bukan Pertamina sih. Jadi dia ngangkut minyak gitu ya.
dari Timur Tengah ke Indonesia, cuman dari jalur khusus tanda petik. Oh, oke. Dan apa istilahnya, ya gue dapat berapa persen dari itu gitu, tergantung gue masukinnya berapa. Terus apa namanya, returnnya cukup gede, jadi gue oke lah gitu kan. Invest di situ. Invest di situ, dan orang yang ngajak gue buat chip in itu orang bukan kepercayaan sih, cuma maksudnya kayak credibility-nya oke gitu kan. Oke. Dia high caliber, lulusan luar negeri gitu kan, sama-sama berprestasi juga dalam tanda kutip ya, dia dapat beasiswa dan sebagainya. Jadi ya udahlah, udah kenal lama juga, jadi gue percaya. Terus apa namanya, long story short, itu mandek duitnya, nggak balik. Jadi kayak nyangkut gitu ya. Dari berapa bulan invest tuh? Sekitar 3 bulan. Jadi di bulan awal, beberapa bulan pertama tuh ada dikasih profit masuk. Ya biasanya ya kalau apa project bodong itu kayak gitu kan. Berapa persen masuk gitu kan. Nanti di bulan ketiga macet. Macet sampai akhir gitu. Sampai tidak ada kejelasan. Jadi udahlah, itu sekitar 150 jutaan hilang. Oh, gede. Gede. Karena nyangkut kan. Maksudnya nyangkutnya kontrolnya bukan di gua gitu. Maksudnya kan udah itu udah di-chip-in ke orang. bener. Kontrolnya di orang lain. Jadi ya saat itu gue depresi kan. Maksudnya kayak gue 80% tabungan gue di situ gitu kan. Meskipun udah ada profit dari kripto, cuman minus lagi dan tambah minus lagi gitu. Jadi kayak double minus gitu, kayak itu gitu udah aja gue hura-hurain gitu kan, nggak usah gue invest gitu kan. Oh iya, dulu juga gue nggak tahu kalau kripto bakal bounce back ya. Harusnya gue diemin aja. Tapi ya udahlah, udah lewat. Nah, cuman saat itu karena namanya juga anak baru lulus, ya apa istilahnya ya, kaget gitu ya, mentalnya jatuh, kehilangan duit yang segitu gedenya gitu kan. Plus istilahnya lu dikenalkan dengan opportunity ini sama orang yang kita trust. Jadi trust gue tuh hancur. Jadi kayak trust gue hancur ke orang ini, trust gue hancur ke diri sendiri juga, karena kenapa gue nggak bisa make decision, gue nggak percaya sama diri sendiri gue bisa make decision. Ya, jadi ya kayak emang kayaknya gue goblok sih gitu. Maksudnya kayak setelah apa ya, gue pikir-pikir lagi ke belakang gitu ya, iya gue dulu SMA peringkat 28/30 gitu kan. Terus nilai ujian gue waktu di TW pertama kali 30 gitu kan. Ya emang goblok sih. Karena ditipu. Iya, makanya itu ketipu gitu kan, emang lu goblok gitu. Jadi kayak it all makes sense gitu kan. Tambah lagi kan, namanya juga orang apa baru pertama kali, jiwanya terguncang dong, anak baru itu. Dan gue tuh bukan tipikal orang yang hura-hura, makanya selama ini gue nabung duit itu ya buat itu, buat ditabung buat nanti masa depan gimana gitu ya, bukan buat jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya, tapi malah diinvestasikan dan hangus gitu kan. Jadi kayak Itu habis banget. habis banget. Sisa tabungan gue 20 juta saat itu. Habis banget. posisi masih kerja? Masih kerja, tapi itu pokoknya Indian tuh bulan-bulan ke-10 lah itu ya. Udah mulai oleng ini gue ya, apa karir gue dan sebagainya. Karena ketika orang kaget secara mental, kerjaan juga mulai ngaruh, nggak beres. Dan bos gue saat itu tipikal perfeksionis dan apa namanya, tidak punya emosional empati atau simpati gitu ya. Jadi kayak lu emang goblok. Maksudnya kayaknya lu bukan anak ITB, dibilang kayak gitu. Bener, kayak kayaknya lu harusnya bukan anak ITB sih. Apa namanya, dibilang juga kayak lu nggak bakal sukses di perusahaan ini, lu nggak bakal CMO, lu nggak bakal jadi CMO. Kalau di marketing kan yang paling atas CMO ya, marketing director atau CMO. Ya makin down lah gitu kan, kayak lu ibaratnya baru masuk perkuliahan, terus dosen lu bilang misalnya, lu nggak bakal lulus, lu nggak ada masa depan di sini. Itu sama aja kayak divonis kayak gitu kan. Bener. Ya gue langsung, wah, gue salah ngambil MT, harusnya gue nggak marketing, harusnya gue MT yang lain, operation atau apa yang lebih align gitu kan. Kayak mana gue kerjaan juga nggak superior banget gitu kan. Gue kayak masih nggak ngerti lah gue dengan konsep marketing gitu. Ya udah mampus gitu kan. Secara karir gue identity crisis, secara finansial gue nggak bisa trust orang, gue nggak bisa trust diri gue. Terus gue ceritalah ke bapak gue. Gimana dapat kabar gitu? Langsung kayak mampus lo ya. mati udah nggak ditolong, udah jelas gitu kan. Gue lupa kalau bapak gue tuh bukan tipikal yang ya aduh maaf, I'm sorry to hear that gitu, bukan tipikal yang kayak gitu. Kayak lo besok mati bodo amat gitu kan. Kayak sekarang gue bisa ketawa-ketawa karena udah lewat ya. Dulu gue stres. Apa kayak udah semuanya berantakan, terus bokap gue bilang kayak gitu, kayak nggak punya support system gitu kan. Dan gimana bisa jadi berubah ini? Kan ini depresi kan? Ada orang tua sama orang yang dipercaya sama perusahaan, finansial juga habis. Gimana turning point-nya? Itu sebenarnya agak panjang sih. Kok jangan sedih nih? Bokap nggak nolongin, terus apa namanya, gue juga nggak approach teman-teman deket, si inner circle yang 6 orang ini juga. Yang 6 orang itu tadi waktu kuliah? Waktu kuliah yang cukup dekat, lomba kemana-mana dan sebagainya gitu kan. Juga
tidak apa istilahnya mereka tidak tidak simpati juga itu tidak bisa relate gitu Simpati ya. atau empati nih? Simpati apa bedanya apa sih? Kalau Gue lupa simpati lah. itu lebih, kalau empati itu lebih memberikan effort lebih lah. Oh, oke. Pokoknya tidak sensitif gitu ya, Oh, kayak berarti simpati banget. tidak menangkap kalau ini ada temen lu lagi jatuh bantuin gitu kan. Kayak ketika di posisi itu kita tuh expect emotional strengthening gitu. Oh, iya. Gue nggak expect saat itu gue nggak ada duit lu bantu duit, nggak expect sama kayak gitu. Cuman kayak gue butuh dikuatkan nih. Gue kayak udah mau padam gitu kan. Apinya lo kasih percikan api lagi biar apinya makin gede gitu istilahnya. Tapi nggak terjadi gitu kan. Dan Itu teman-teman waktu itu emang bagus atau apa? Secara pertemanan bagus circle-nya ataukah kuat banget atau cuma menurut gue tapi ternyata interpretasinya salah ya. Maksudnya orang-orang yang ambisius itu biasanya oportunis dan orang oportunis itu lebih condong ke transaksional gitu. Jadi di situ juga gue belajar sesuatu yang baru ya. Maksudnya kayak connection itu bisa profesional, bisa personal kan. Nah, personal connection itu emang harus ada apa istilahnya sincerity. Jadi kayak ketulusan gitu. Jadi lu nggak expect apa-apa, nggak expect gue setim sama lo karena lo pinter dan chance gue buat menang lomba lebih gede gara-gara lo setim, bukan kayak gitu gitu. Nah, kalau kayak gitu kan transaksional. Kalau lo pengen sesuatu dari gue, dari apa namanya pertemanan ini gitu kan. Ya itu. Jadi kayak mungkin selama ini mereka itu apa ya lebih ke kayak gitu pertemanan profesional gitu kan. Tapi gue nggak ngelihat itu karena gue yang rasanya ya kita temenan secara tulus aja gitu. perspektif Mas Dek? Perspektif gue. Tapi pas temen yang lain Beda. Akhirnya ya apa ya istilahnya dari situ gue nge-define ulang arti pertemanan juga sih. Jadi kayak sebenarnya temen tuh harus kayak gimana sih parameternya gitu ya. Itu gue breakdown apa namanya, dan beberapa hal lain juga dalam hidup juga gue breakdown. Jadi kayak misalkan tadi ya bapak gue nggak nolongin gue secara finansial, secara emosional gitu kan. Termasuk keluarga gue yang lain. Jadi kayak gue punya sepupu, punya pade, bude dan sebagainya. They don't exist gitu ketika gue jatuh gitu kan. Mereka tahu, tapi kayak ya udah gitu loh, kayak masing-masing aja gitu. Di situ juga gue ngedefine kalau keluarga itu sometimes it's something that we choose, bukan yang bounded by blood kan. Ya itu hal baru yang gue pelajari juga. Apa namanya, turning point-nya adalah ketika gue waktu itu, jadi sebenarnya sebelum turning point gue sempat beberapa kali suicidal attempt. Gue at one moment berusaha untuk loncat dari kayak rel kereta gitu ya. Jadi waktu itu gue ngekos di daerah apa namanya, Setiabudi, tapi kesana lagi. Pokoknya ada rel kereta, gue lupa. Bukan Setiabudi Jakarta. Oh, Jakarta. Setiabudi One. Kesana lagi, gue lupa nama daerahnya apa sih ya. Tebet apa ya. Pokoknya sebelum Tebet lah. Pokoknya ada kereta lah di situ, rel kereta. Terus dia untuk nyebrang rel kereta tuh kayak ada jembatannya. Gue berdiri di depan situ, di atas situ gitu kan. Gue udah lihat kayak ada kereta satu lewat gitu kan. Kayak udah sih, yaudah nanti kalau ada kereta lagi gue loncat lah gitu kan. Gue udah di titik itu gitu kan. Cuman saat itu gue kayak sebelum gue ngelakuin itu, kadang gue ngasih signal sama beberapa orang, salah satunya di Instagram. Signal tuh kayak gimana tuh? Kayak misalkan gue nge-story misalkan pokoknya yang mengarah ke situ ya. Mau lah. Ya, this is the end, kayaknya gue udah capek dan sebagainya. Kayak gitu-gitu lah ya. Gue lupa juga bahasanya gimana. Tapi untuk beberapa orang it's quite disturbing. Sampai banyak banget yang nge-unfollow gue karena kayak, lu kok negatif terus ya? Story lu tuh kayak nggak ada apa sih manfaatnya buat gue. Ya iyalah, orang lagi depresi gitu. Kayak orang nggak bisa relate, which is fine gitu. Mungkin mereka belum pernah ngerasain hal itu. Cuman ada beberapa orang yang nangkep sinyalnya gitu. Jadi justru orang-orang yang gue nggak expect. Jadi kayak cuman sekedar kenal kayak entah di conference, di lomba atau di mana gitu. Jadi cuma sekilas lah ya. Sekilas kayak kenalan aja, habis itu udah gitu, nggak pernah interaksi lagi. Dari situ ternyata dia yang ngeliatin gue dari jauh gitu loh, yang monitor si Deka sekarang lagi kayak gini gitu kan. Akhirnya dia kayak nge-approach gue, nge-reach lo kenapa dan sebagainya. Dia aja ngobrol, kita sampai teleponan juga lewat WhatsApp waktu itu. Lupa gue akhirnya kan, dan somehow setelah ngobrol itu gue ngerasa kalau hidup tuh kayak masih ada maknanya. Kayak apa ya, bukan maknanya juga, tapi kayak lebih masih ada loh yang ngeliatin gue, masih ada loh yang kayak merhatiin gitu kan. Meskipun setelah itu gue relapse lagi. Tapi memang kalau di posisi lagi down banget, memang perlu ada orang yang sedikit peduli ke kita ya. Betul. Yang penting kita denger curhat ya. Betul. Penting banget sih, dan gue juga sadar nggak semua orang bisa buat
jadi tempat curhat gitu. Oke. Emang ada orang-orang tertentu yang kapasitasnya itu besar buat hal itu gitu. Jadi ada beberapa orang yang dicurhatin tuh dia malah ngejauh. Karena pernah ngalamin. ada kayak gue udah punya banyak masalah, gue nggak mau tambah drama di hidup gue, kayak lo urusin urusan lo aja. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang kayak gue sampai di-invite ke rumahnya, ketemu orang tuanya gitu kan. Yang ini. Beda. Beda. Apa namanya? Jadi ada beberapa orang lah gitu yang istilahnya orang baik yang saat gue down itu, kenapa dia bisa kayak gitu? Karena dia juga pernah di posisi itu. Entah dia atau orang tuanya dulu yang dia cerita ke orang tuanya, habis itu kayak, oh ya udah invite aja ke rumah, kita makan bareng, kita ngobrol gitu. Salah satunya itu waktu itu orang tuanya adalah ex marketing directornya Microsoft. Gue juga kaget gitu. Bagus banget ya. Jadi kayak ya gue diajak ngobrol, terus Oke. gue kayak dia nanyain sebenarnya lo mau karir mau ke arah mana, yang cocok apa, kita ngobrol gitu. Jadi kayak dia ngebantuin gue ngarahin kayak ke depannya roadmap-nya lah ya. roadmapnya. Kayak gitu. Jadi ada beberapa pertolongan dari teman-teman kayak gitu. Apa selain itu gue juga ada effort ke ini rumah sakit jiwa Dharma Wangsa. Gue lupa kayaknya namanya bukan rumah sakit jiwa, Sanitarium Dharma Wangsa. Oke. Iya itu. Sebenarnya sanitarium itu rumah sakit jiwa juga sih. Cuma namanya lebih keren ya. Tapi saat itu gue nggak sadar kalau gue itu dalam tanda kutip penyakit jiwa, sakit jiwa. Jiwa gue sakit karena depresi kan. Oke. Gue nggak sadar saat itu. Gue sadarnya ketika waktu itu lagi ada pemilihan, gue lupa ya, bukan pilpres kali, gubernur, pemilihan atau DPR ya, gue lupa lah. Ya. Yang kalah itu dia masuk rumah sakit jiwa. Caleg-caleg ya. Caleg-caleg, yes. Dari itu gue mikir kan, jangan gue emang gila, maksudnya gue jiwa gue sakit gitu kan, dan gue harus gue harus ngobrol ke dokter sebenarnya gue kenapa gitu. Karena tadi karena gue juga mental gue nggak beres, itu kan jadinya efeknya ke kerjaan tadi yang gue cerita, bos gue marah-marah dan nggak puas sama gue, akhirnya kan gue resign impulsif. Oke. Gue resign impulsif, terus jadi kondisi gue saat itu tuh pas ke rumah sakit jiwa tuh nggak ada duit karena udah resign. Tabungan tinggal 20 juta. Oke. Ekspektasi gue ketika gue ke rumah sakit jiwa itu gue bisa lebih tenang gitu ya, jiwa gue gitu kan, karena dikasih obat dong gitu kan. Karena ketika orang depresi itu katanya chemical di brainnya dia udah berubah, jadi kayak nggak seimbang dan sebagainya, makanya harus pakai obat. Jadi di situ juga gue belajar dua hal, psikiater dan psikolog itu dua hal yang berbeda. Tadinya gue nggak tahu gitu, kayak udah psi gitu ya, kayaknya sama lah, ternyata enggak. Jadi psikiater itu yang bisa nge-prescribe kita obat. Untung gue ke situ gitu, jadi dikasih obat. Tapi ternyata boncos karena mahal. Gue nggak tahu kalau ternyata itu bisa pakai BPJS, tapi lo harus dirujuk. Jadi kayak agak ribet lah gitu kan. Dan saat itu gue pengangguran, jadi gue nggak bayar BPJS, kayak gak ada duit gue. Akhirnya setelah gue pulang dari rumah sakit jiwa itu, gue makin stres karena makin miskin. Gue duitnya habis, kagak ada duit gue, nggak ada gaji gitu kan. Terus sekali datang tuh kayak nebus obat bisa 500.000, 700.000 gitu kan, buat sebulan itu. Ya lumayan ya, boncos juga, belum lagi kosan gitu kan 1.500.000, belum lagi makan 3 juta. Ya pokoknya dipres 3,5 juta sebulan gitu kan, hidup gua itu udah miskin banget istilahnya ya. Dikali istilahnya nggak nyampe setahun habis tuh tabungan. Gue bilang 20 juta gua sih. Jadi bukannya menolong, makin stres. Jadi kayak kayak muter-muter aja masalahnya di situ. Makanya gue bisa relate banget ketika orang itu lagi down, terus dia kayak istilahnya spiral of doom. Lingkaran lu udah, kalau udah masuk situ lu tinggal nunggu mati aja gitu istilahnya, kayak duit habis, semua habis, udahlah. Dan gue ada di satu titik dimana duit gue hampir habis saat itu, kayak sisa berapa 5 juta. Gue baliklah ke Yogyakarta. Jadi di Yogyakarta itu ada rumah nenek gue yang mana dulunya tuh kos-kosan, zaman dia masih berjaya tanda kutip. Jadi ada 40 kamar. Kos-kosan itu ngelilingin, di tengahnya ada rumah induk buat si pemilik kosan kalau main ke situ. Cuman karena ada sengketa sama anak-anaknya gitu istilahnya, pakde gue, tante gue sama bapak gue gitu ya, biasa warisan lah ya. Jadinya dikosongin kosannya. Nggak ada lah tuh yang ninggalin di situ kan. Karena kosong ya udah gue tinggal di situ. Sendirian. Gue tinggal di situ. Awalnya takut karena kan lu bayangin rumah Belanda kayak
apa sih vibes-nya kayak Belanda gitu Oke. ya. Kosong 40 kamar, terus gue di tengah Sendirian. gitu kan. Wah, mampus gitu kan. Makin depresi nggak itu? Awalnya karena atapnya tuh udah reot, bukan atap sih, apa sih plafon ya? Plafon yang atasnya. nutup gitu. Udah reot, terus ada bolong. Terus bolongnya tuh di kamar mandi pula. Jadi gue kayak kalau boker kayak ada kepala nongol gue gimana? Kayak kuntilanak gitu ya kayak. Serem juga gitu kan. Terus cuman saat itu kayak ya gue udah ditinggal temen. Bokap gue nggak peduli, keluarga gue nggak peduli gitu kan. Ya udah kalau ada setan mau kenalan sama gue ya ayo aja. Saking depresinya ya. Depresinya kayak kita kenalan lah gitu. Ntar mau nggak mau gue bakal ketemu lu juga di neraka kalau gue bunuh diri gitu kan. Kayak mendingan kita temenan dari sekarang gitu. Gue mikirnya kayak gitu. Tapi kayak mereka nggak ada juga. Jadi kayak anjir setan aja kagak mau temenan sama gue gitu kan. Terus gue juga mikir kayak ternyata lebih serem nggak punya duit ya dibandingkan ketemu setan nih. Kayak lebih serem nggak punya duit. Itu di Jogja duit berarti sisa berapa? Sisa 5 jutaan Masih gitu. 5 juta. 5 juta. Jadi karena saat itu kan living cost kos-kosan gitu udah gua pangkas karena kan punya nenek gitu Iya. kan. Jadi itu udah menolong banget. Dan biaya hidup Jogja kan murah banget. Lu Iya. 1 juta sebulan makan tuh masih bisa gitu Oke. kan. Udah ya itu cuma bertahan 5 bulan. Iya, kalau 5 juta. Gue sampai waktu itu kayak tiap hari makan Indomie telur sampai gendut gue. Jadi orang depresi itu tipikalnya ada yang tambah gendut, ada yang tambah kurus. Nah, gue tuh tambah gendut. Jadi setiap gue stres mikirin Makan. masa lalu makan. Oke. Gitu. Karena kan otak gue mikir ya. Jadi gue tipikal yang what if gitu. Kalau nanti gue gini gimana, kalau gue gini gimana. Harusnya dulu gue kayak gini. Jadi mikir terus tuh otak. Lapar lah kalau mikir kan gitu kan. Ya udah makan. Terus makannya juga karena ya udah biar murah Indomie aja. Ngomong-ngomong masalah ini yang tadi temen yang lihat dari story itu gimana ceritanya tuh? Tadi kan ada beberapa orang yang notice gue gitu karena salah satunya itu adalah yang nolong gue ketika gue tinggal 5 juta itu. Jadi tadi 5 juta itu kan habis 5 bulan ya karena hidup di Jogja gitu kan. Udah tinggal berapa ratus ribu, udah gue nggak bisa bulan depan gue mati gitu. Ya. Nah, gue ngobrol lah sama teman gue ini gitu kan. Dia cewek berhijab dan gue nggak expect dia bakalan nolong gue karena biasanya kalau cewek tuh nolong cowok tuh agak jarang gitu kan. Kebalik gitu kan. Iya. Dan gue juga kenalnya cuma sekedar kenal gitu, maksudnya kayak nggak cuma sekelibas juga kan. Dan ya mungkin dia ngelihat potensi dalam diri gue gitu kan. Jadi kayak sebenarnya lo tuh jatuh bukan karena lo mungkin dulunya juga males sih sebenarnya. Cuman dia nggak tahu aja, bukan karena lo malas menurut dia. Maksudnya kalaupun malas, maksudnya lo tuh ada daya juangnya kalau lo mau gitu kan. Kayak lo bisa loh bangkit lagi gitu. Iya. Kira dia ngasih gue 10 juta. Ngasih Terus gue 10 pinjem juta. awal? Enggak, dia bilang ini buat lo, buat biaya hidup for the next beberapa bulan. Dia ngasih gue 10 juta dan gue pakai itu buat bootcamp juga, bootcamp Bootcamp digital apa? marketing. Oh, kenapa mau digital marketing lagi? Karena katanya pusing itu. Karena once lu udah belok ke marketing, lu mau belok ke yang lain udah bingung. Gue mau ke teknik nggak bisa, udah Oh, iya. kelamaan gitu kan. Terus gue mau belok operation dan sebagainya, gue udah MT juga kan biasanya 2 tahun Dari udah lewat, perusahaan. udah nggak bisa. Nah gue tuh udah molor 2 tahun, maksudnya setahun MT, setahun lagi gue depresi, jadi udah tua gue. Nah, dari sini emang ada karir di bidang digital marketing? Jadi setelah itu aku berkarya di Scooters. Sebelum itu pernah di agency, Oke. namanya Mindshare. Oke. Di mana itu agensinya biasanya nge-handle klien kayak Unilever, HM Sampurna, klien-klien gede gitu ya. Oke. Termasuk Gojek dan sebagainya gitu, beberapa klien startup juga. Nah, setelah itu baru di Scooters jadi product marketing lead gitu. Scooters itu sekarang udah jadi bagian dari ruang guru. Ruang guru ya? Cuma dulu sebelumnya terpisah, jadi ya basically ngejual bimbingan studi ke luar negeri, Studi abroad ya? GRE, GMAT, IELTS preparation gitu-gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar aku bisa tahu gitu ya, kayak isi bimbingan belajar itu kayak gimana. Jadi nggak usah, dapat benefit juga. Jadi diskon berapa persen lumayan gede sih. Untuk Kalau karyawannya pengen dibimbing itu juga. Gitu. Jadi kayak lumayan lah. Terus IELTS preparation-nya juga jadi murah gitu kan. Oh, itu latar belakang buat ngambil LPDP. Dan setelah aku pikir-pikir, narik benang merahnya enak dari situ dibandingkan kalau aku lanjut dari perusahaan rokok. Iya, maksudnya kayak ininya yang nge-framingnya agak sulit gitu kan. Karena ya basically rokok kan bukan hal positif ya, kecuali tax-nya buat negara gitu kan. Ya, jadi Nah, di situ kan udah ambil ya, ambil beasiswa atau gimana? Atau sebelum ngambil beasiswa atau gimana tuh ke LPDP ini nih? pas preparation of course belum ngambil beasiswa. Jadi aku coba beasiswa tuh berkali-kali. Selain LPDP itu ada Australian Awards, terus
chevening dan sebagainya. Total mungkin aku gagal 7 kali. 7 kali, oh. Aku saat itu tuh bingung mau S2-nya di jurusan apa. Jadi, apakah aku mau S2 di teknik juga gitu kan, balik lagi ke teknik, cuman agak trauma ya sama teknik ya. Kalau mengingat-ingat S1 ITB itu meskipun kuliahku nyantai ya, cuman dihantui rasa takut gitu setiap semesternya gitu kan, kayak aduh IPK gue gimana, aduh teman-temanku pinter-pinter gitu kan. Ya, jadi gue takut, gue gak mau ke teknik lagi. Jadi yang agak santai sih bisnis. Nah, iya jadi gue berkali-kali tuh nyoba teknik terus nggak dapet justru. Apply-nya beasiswa dan kampusnya gue kalau kampusnya sih selalu dapat teknik gitu kan. Tapi beasiswanya gagal terus ketika gue milih teknik karena mungkin benang merahnya juga agak sulit. Terus akhirnya gue ubahlah narasi gue dan gue belokin jurusannya ke bisnis karena jadi lebih gampang storytellingnya karena kan gue udah kerja di bisnis juga kan, bukan di teknik gitu. Oh iya, ada pengalaman ya. Ada pengalaman. Jadi dari situ lebih enak gitu loh ceritanya. That's why kenapa gue bisa dapat beasiswa di LPDP pada akhirnya ya, setelah gue belokin ke bisnis gitu. Jadi sometimes kalian gagal tuh bukan karena kalian bodoh atau salah, ya sebenarnya salah interview juga, maksudnya salah ngomong di interview ya, cuman maksudnya coba deh ubah jurusan gitu ya, mungkin kalian nggak seharusnya di jurusan itu, mungkin di jurusan yang lain, sesimpel itu gitu kan. Dan ketika kalian mengubah jurusan, of course story yang kalian ambil buat diceritain ke interviewer bakal berubah juga kan. Jadi ya cari yang mana bisa lebih match dengan jurusannya. Kalau kalian emang pengen teknik ya, kalau kalian kerja di teknik mungkin enak narik ceritanya, tapi kalau kalian kerjanya jadi non teknik gitu kan, terus mau dibelokin ke teknik agak sulit gitu ya. Jadi kayak nggak lain lagi gitu, kayak lu sebenarnya mau apa sih gitu kan. Jadi gitu sih. Saya pengen dapat tipsnya nih, kan dapat beasiswa LPDP itu kan banyak saingannya, banyak juga kan bimbel-bimbel juga ya. Nah, banyak persiapan dan sebagainya. Ada nggak sih tip atau trik dari Mas Ega gitu buat lolos gitu, terutama untuk interview? Kan banyak yang gagal di interview ya, selain dari persiapan bahasa dan sebagainya. Pertama itu teknik reframing ya. Jadi kita harus bisa apa istilahnya? Contohnya misalkan kita proyekkan sama dosen. Terus kalau kita bilang ke interviewer ya saya proyekkan sama dosen, nanganin proyek lalala gitu kan. Itu kayak kurang meyakinkan. Jadi kayak harus diubah lagi kata-katanya, misalkan saya berproyek dengan dosen berkontribusi dalam meningkatkan misalkan efisiensi lalala gitu, berdampak sosial ini. Jadi kayak jelas takarannya gitu, kayak berapa persen dari projectnya itu impact ke apa. Jadi kayak ada quantifying datanya gitu kan. Terus impact juga di highlight gitu ya. Jadi kayak nggak cuman ya udah gue proyekkan sama dosen gitu kan. Cuman kayak dari proyekan itu hasilnya apa? Misalkan oh iya saya proyek tentang pengolahan sampah, dari situ tuh bisa mengurangi mungkin pengeluaran sampah di sungai berapa persen gitu ya. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi kontribusi lo tuh apa dan impact-nya apa, itu harus dikuantify. Terus selain reframing tuh ada cherry picking. Cherry pick itu kalau istilahnya ya kita petiknya harus pilih-pilih. Jadi contohnya misalkan lo ikut organisasi. Di organisasi itu lo ikut divisi fundraising, lo ikut divisi ngajar, lo ikut divisi let's say tentang keuangannya buat LPJ misalkan gitu ya. Nggak semuanya harus lo ceritain. Kalau misalnya lo apply-nya tentang accounting dan finance, mungkin lo pick story yang LPJ itu. Lo dalamin di situ, lo jual intinya yang relevan ya. Yang relevan. Kalau misalkan education ya mungkin yang ngajar itu dijual gitu. Hal-hal kayak gitu sih yang maksud gue cari pickingnya. Itu 2 tips yang menurut gue bisa diterapkan gitu kan. Selain itu mungkin cara komunikasi ya. Cara komunikasi gimana? Jadi intonasi. Kalau ini karena podcast aja gue ngomong dulu ya. Tapi kalau misalkan waktu itu gue tipikal yang kayak anak-anak pesantren kayak, betul Pak, selamat siang Pak. Jadi kayak nadanya gitu kayak. Iya, kayak orang Sunda gitu kan. Jadi kayak halus. Itu bisa berdampak ya? Berdampak sih menurut gue, karena gue terakhir pakai itu gitu kan. Iya Pak. Yang sebelum-sebelumnya yang gagal nggak kayak gitu? Lebih kaku, lebih kayak bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan. Dan selain itu ya mungkin bahasa Indonesia yang baik dan benar juga iya, cuman intonasi kan bisa make a difference kan. Selain intonasi itu apa ya, jadi sebenarnya kayak
interviewer tuh ngelihat sincerity dari cerita kita gitu. Jadi sometimes kalau terlalu scripted tuh justru kita jadinya kelihatan nggak sincere, nggak tulus ceritanya, kayaknya ada something yang aneh gitu kan. Jadi biarin ngalir aja gitu. Jujur gue juga tipikal orang yang scripted sebenarnya ya. Jadi cara ngakalinnya, gue itu nge-record suara gue. Jadi gue siapin dulu list pertanyaan. Misalkan ada 50 pertanyaan gitu kan. Satu gue tulis by ketikan gitu kan. Yang dua gue record suara gue. Versi Indonesia dan versi bahasa Inggris. Terus ketika gue tidur, gue pasang headset, gue puter-puter. Jadi otak gue ngerekam. Oh iya. Iya, otak gue ngerekam dan secara nggak sadar gitu kan. Ya anggap aja lo lagi dengerin lagu. Ya tapi bener sih, ada riset juga ya, kalau kita melakukan kegiatan menulis, kemudian diulangi dengan mendengarkan terus menulis secara repetitif, itu akan meningkatkan daya hafal. Sebenarnya itu juga trik. Jadi gue tuh karena waktu gue di ITB nilai gue jatuh, gue kan sempat review apa yang salah dengan cara belajar gue. Nah ternyata gue tuh tipikal yang audio visual. Oh iya. Gue harus lihat, gue harus nge-visualize, gue harus denger. Makanya tipikal yang kayak les gitu, itu ngaruh banget di gue. Oh iya. Karena kan kalau les kan lu dijelasin konsepnya, terus habis itu lu dengerin juga gitu kan langsung. Terus lanjut lagi nih, kan sudah sampai nih ke Australia. Nah, di mana itu kampusnya? Di UNSW. Jadi UNSW itu di Sydney. Kenapa gue pilih kampus itu? Karena nggak ada, kalau gue daftar nggak perlu bayar, nggak ada registration fee-nya, gratis. Jadi kalau gue gagal, ya nggak hangus duitnya gitu loh. Sedangkan kampus-kampus lain itu 5 juta gitu kan. Lumayan. Iya lumayan, kan belum tentu diterima gitu kan. Kalau diterima kampusnya, belum tentu diterima beasiswanya. Jadi kayak, aduh, gue nggak bisa ngehangusin 5 juta, gue udah boncos dari yang kemarin-kemarin gitu kan. Jadi gue kayak nggak mau lah gitu kan. Ya udah gue apply aja yang gratis-gratis gitu kan. Salah satunya si UNSW. Beruntung sih karena satu ternyata si UNSW ini bisa nge-reimburse IELTS preparation dan IELTS test kita. Jadi setelah diterima gitu kan beasiswanya, kita tinggal reimburse. Jadi balik tuh duit lumayan. Pinter satu gitu kan. Terus yang kedua, dia tuh kampusnya di Sydney. Sydney itu kan salah satu kota yang termahal di dunia. Tapi dia kayak di sini coret. Jadi kayak di, misalkan kayak Jakarta, kalau Jakarta pesisir lagi apa sih? Pinggiran lah gitu loh. Jadi LPDP ngasih biaya hidupnya kota Sydney-nya, tapi biaya hidup sebenarnya adalah pinggirannya gitu. Jadi nggak semahal kota di tengahnya gitu. Kayak Depoknya lah gitu ya. Kayak Depoknya gitu. Dan itu sebenarnya it's a win gitu ya. Karena selain itu tuh di daerah UNSW banyak pemukiman orang Indonesia. Jadi buat cari akomodasi gampang gitu kan. Dan saat itu juga gue nemu akomodasi sama teman-teman gitu kan. Jadi ya bisa nge-save beberapa pengeluaran juga gitu. Jadi ya saving itu sebenarnya poin penting ya bagi gue gitu kan. Makanya gue pilih bukan pilih UNSW, tapi gue baru tahu ternyata karena gue memilih UNSW, gue bisa nabung gitu. Nabung? Iya nabung, gara-gara tadi kan biasanya yang LPDP itu ya nabungnya nggak terlalu banyak lah. Ya betul. Jadi gue gimana caranya? Tadi karena ada gap antara living allowance yang Sydney yang dikasih LPDP dan living allowance sebenarnya itu ada gap. Jadi gue bisa nabung sekitar 10 jutaan gitu ya, atau 15 jutaan gitu ya per bulan dari situ. Plus gue juga beberapa tadi gue pangkas. Jadi misalkan living cost dari rent itu akomodasi itu paling gede bisa sekitar 10 juta sendiri itu selama sebulan. Nah itu gue pangkas bukan 10 juta deh, 300 kali 4 sekitar 12-13 juta lebih lah gitu kan. Itu gue pangkas dengan gue ikutan kayak akomodasi sama temen gue yang udah ada di Sydney. Jadi kayak gue punya temen dari Unilever, dia kerja di Unilever Indonesia, terus dapet international rotation di Australia gitu, dan dia tuh punya apartemen, nyewa apartemen yang harusnya buat 2 orang. Jadi gue illegally tinggal bersama dia gitu kan, biar dibagi 3 kosnya, jadi lebih murah kan. Itu it's a win juga, sebenarnya nggak boleh ya, ini bukan buat dicontoh, tapi buat survival gitu kan, ya silahkan gitu. Kalau misalkan ketahuan diusir tuh, cuman ya udah kalau diusir kan tinggal cari lagi, kayak ngapain lu pusing gitu kan. Iya, terus masak, gue selalu masak. Ini juga yang, jadi gue nemu juga beberapa teman-teman LPDP yang dia udah dari keluarga yang bukan dari keluarga privilege, tapi dia nggak mau belajar masak. Itu gue kesel banget gitu loh. Maksudnya gue bukan orang kaya, gue bukan orang kaya, gue menengah. Tapi gue masih mau belajar masak karena gue boncos dulunya ya. Cuman kalau nggak kayak gitu mungkin gue hura-hura. Maksudnya kayak udah makan aja di luar. Sekali makan bisa
$15, $20, ya 200.000 lah gitu Iya. kan. Itu tuh kayak $20 itu bisa buat beli ayam itu sekitar seminggu 2 minggu. Wih, irit ya. Irit kalau masak sendiri. Jadi kayak jauhnya beda gitu antara sekali makan dan 2 minggu gitu kan. Jadi masak tuh. Jadi kalau kalian apa istilahnya bukan orang privilege, dapat beasiswa, nggak usah belagu gitu, nggak usah jajan di luar, masak gitu kan. Selain itu di kampus gue UNSW itu kadang suka ngasih makanan gratis. Jadi Gratis? kayak hotdog gratis, terus ada Oh, di kantinnya gitu. mahasiswa itu yang ngasih makanan gratis dan sebagainya gitu ya. Oke. Mereka ada budgetnya, itu juga nolong tuh. Kadang sehari bisa 2 kali 3 kali ada tuh. Jadi karena unitnya banyak kan ya. Oh, iya. Mahasiswa banyak. Terus ada yang namanya aduh, gue lupa lagi groceries-nya gitu. Jadi dia kalau di Australia ada sayuran yang udah yang nggak laku dan kualitinya tuh Oh, iya. low quality, dimasukin situ terus dibagiin gratis ke mahasiswa. Karena konsumer tuh yang di perumahan gitu nggak ada yang ngambil gitu. Daripada dibuang ya dikasih ke mahasiswa. Gua ngambil lah itu bisa buat seminggu dari situ doang. Gua nggak usah belanja. Itu taruh di mana? Di kampusnya Oh, ada emang ada. emang disupport. Oh, Jadi wah itu oke banget. Jadi menolong sih. Makanya gue juga surprisingly ya dengan berkuliah di UNSW. tapi emang sebelumnya belum ada riset. Nggak Ternyata ada. ini berarti Nggak ada. Ih, luar biasa. Maksudnya kayak Jadi tadi- kayak jadi kayak oke dulu gue hilang duit sekian itu dibalikin lagi dengan cara tabungan itu gitu. Dan gue juga jadi kuli by the way waktu itu. Kuli bangunan. Iya, jadi di Inggris di Australia itu banyak kan apa orang-orang yang kerja part time. Sebenarnya di LPDP nggak boleh gitu kan. Tapi gue mau coba saat itu ya, bukan karena gue butuh uang, tapi gue pengen tahu sih gimana sih rasanya kerja part time kerja kasar gitu kan. Ada lowongan jadi kuli. Nah kulinya tuh ngapain gue? Jadi kalau ketika habis bangun-bangunan proyek gitu kan ada berserakan sampah-sampah beton apa gitu-gitu paku. Gue nyapu-nyapuin tuh. Lumayan coy. Berapa? Sehari Per jam atau 3 apa? juta. Hah? Per jam? Per jam. Per jam tuh waktu itu 32. 30 euro. 32 dolar Australia. Kalau dirupihin kan 320.000 ya. Oh ya. Gue sehari tuh sekitar ya 3 jutaan. Sehari 3 juta. Lumayan ya. Sebulan 20 hari kerja gitu kan ya 60 juta lumayan lah ya. Jadi kuli doang tuh. Oh, luar biasa. Jadi kayak oh wow gitu kan. Itu bertahan lama. Enggak sih, karena kan dia bukan yang full time ini ya, permanent position ya. Jadi kayak ketika dia butuh ya dia manggil gitu. Ketika enggak ya enggak ada panggilan gitu kan. Ada opsi lain kayak Uber nganter food, nganter delivery gitu ya. Cuman lo harus punya motor elektrik. Nah, itu kan kadang beberapa tenan tuh nggak, misalkan kita punya apartemen, yang punya apartemen itu nggak bolehin kita ngecas motor elektriknya karena mahal. Oh iya, listriknya. Listriknya. Dan ada juga temen gue yang dicolong motornya, jadi satu motornya itu 10 juta. Kayak bukan motor juga sih, kayak sepeda gitu ya, sepeda listrik. Apalagi ya, sebenarnya ini juga underground sih, karena kan tadi balik lagi LPDP nggak bolehin kerja. Tapi nggak kena ini punishment. Sanksi nggak ada, karena kan gue nggak ngerugiin siapa-siapa. Gitu. Oh iya sih. Dan pikiran gue adalah itu duit yang bisa gue pakai buat nanti kalau gue lulus, ya gue nggak membebani pengangguran gue dengan duit LPDP. Kan banyak orang anak LPDP yang balik ke Indonesia nganggur. Oh iya. Belum tentu semuanya dapat kerja. Mungkin ada yang beberapa yang beruntung, tapi lebih banyak yang nganggurnya kan. Ya berapa 3 bulan, 6 bulan, ada yang setahun juga by the way, kayak temen gue PhD nganggur setahun. Selama setahun itu pakai duit siapa? Duit LPDP nganggur kan? Maksudnya kayak iya. yang lo bebani selama lo pengangguran duit rakyat, kayak lo pengangguran ngegerogoti duit rakyat gitu. Jadi kayak kalau buat gue ya, daripada kayak gitu gue mendingan kerja part time. Jadi nanti ketika gue nunggu sambil cari kerja, yang gue gerogoti adalah duit hasil kerja gue gitu loh. Gue tahu ini nggak semua anak LPDP yang bisa menerima cara berpikir ini ya. Tapi ditentang ada yang ditentang, pasti ditentang. Ada waktu itu ada suatu forum LPDP gitu ya, ngebahas tentang living cost atau apa gitu kan. Gue sempat bilang ya kalau di Sydney costnya, gue living costnya sekian, gue juga sempat kerja part time, dan tujuan gue bukan pamer bisa nabung, bukan. Tapi gue ngasih tahu kalau gue masak loh gitu kan. Gue sampai ngekos bareng 3 orang, padahal kosannya harusnya 2 orang gitu kan. Gue juga part time dan sebagainya gitu kan. Karena ada orang yang komplain, Bu ini biayanya nggak cukup, apa duit LPDP-nya ngepas banget gitu kan. Oh iya. Minta dinaikin, ditambah gitu kan. Menurut gue ya itu ada sisi yang nggak tahu dirinya. Kenapa? Satu, lu bawa keluarga lo. Ada yang kayak gitu. Ya jelas, ya nggak cukup. Itu duit LPDP kan buat 1 orang. Oke lah ada allowance buat keluarga. Tapi nggak nge-cover semua gitu. Maksudnya kayak nggak 100%. 1 orang
oke lah nggak cover istri, tapi anak lo, ya kan? Jadi kayak itu ngebebani juga kan negara, dan yang kuliah itu kan lo, bukan anak lo, bukan istri lo. Gue tahu sih otak-otak aji mumpung, istilahnya kayak ya udah mumpung gue S3 S2 di luar negeri, anak gue sekalian gue tarik biar pendidikannya luar negeri. Kalau bisa sekalian beranak di luar negeri ya kan, biar anak gue ininya bukan Purworejo atau apa gitu kan, Sydney gitu kan, New York gitu kan. Akhirnya kan dia ketika apa namanya ngepas biaya hidupnya, minta naik gaji dan gaji naik living cost, yang digerogoti kan sebenarnya duit rakyat juga kan gitu ya. Kalau gue pribadi ya mendingan lo kerja part time gitu. Emang LPDP nggak ngebolehin for sure, tapi ya kan underground aja dan lo nggak ngerugiin siapa-siapa anyway selama nilai lo IPK lo oke. Dengan catatan ya, dengan catatan tapi ya. IPK lo oke gitu. Jangan sampai IPK-nya jeblok ya. Ada juga yang ini, yang tipikal yang udah IPK jeblok, terus ketika ada orang yang kerja dia yang paling against karena iri gitu loh. Maksudnya kayak dengan kehidupan, dia bisa kerja tapi nilai dia juga bagus, sedangkan dia nggak kerja tapi bobrok nilainya gitu. Jadi ada. iri hati gitu. Ada juga. Pokoknya pintar-pintar bagi waktu ya. Pintar-pintar bagi waktu, pintar-pintar mencari pertemanan. Nah ini saya lihat di beberapa akunnya nih. Ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Kan di akun sosmed Instagram ini, kayak ini banyak jalan-jalan, emang banyak duit gitu? Atau gimana? Boleh cerita kenapa bisa banyak kayak jalan-jalan atau naik pesawat dan sebagainya, itu gimana sih? Jadi yang pertama koneksi itu yang apa namanya, kita harus bisa open minded gitu. Jadi ketika aku di Sydney itu aku nggak kumpul cuman sama orang-orang dari Indonesia. Banyak anak LPDP tuh yang ya udah kumpul sama Indonesia lagi, orang beasiswa lagi sama orang beasiswa lagi gitu kan. Ya circle-nya nggak berkembang. Kalau kayak gitu ya lu kuliah aja di Bandung gitu, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri gitu kan. Tapi kalau aku waktu itu mencoba untuk nge-expand circle-ku ke bahkan orang-orang yang istilahnya nggak aku pikirkan sebelumnya bakalan temenan sama orang ini. Contohnya misalkan banyak yang jadi ani-ani, sugar baby, beneran. Secara pertemanan mereka oke banget gitu. Maksudnya nggak negatif, nggak berusaha untuk forcing their ideology ke aku gitu kan, which is totally fine. Dan Indian kan dosa masing-masing kan. Kayak, yaudah, tapi kita punya batasan aja kan, batasan dan sebagainya kan. Be a good human gitu, maksudnya kayak lu jadi manusia aja gitu kan, temenan sama siapapun. Dan ternyata dari situ tuh networkku jadi banyak gitu. Jadi kayak kenal beberapa orang yang ternyata dia nikah sama yang punya McDonald's satu Australia gitu kan. Ternyata dia punya nikah sama pilot. That's why gue waktu di Melbourne, gue diajak naik ke atas Melbourne pakai pesawat pribadi gitu ya, terbang gitu kan. Maksudnya kayak awalnya gue nggak expect bisa sampai kayak gitunya gitu kan. Itu karena gue kenal sama teman gue yang nikah sama pilot gitu. Terus juga ke penthouse di Sydney yang depannya itu ada Sydney Bridge gitu kan. Itu juga salah satu yang karena gue kenal sama teman ini, yang mana setiap kali gue ketemu dia ngejemput gue pakai mobil sport. Ada 12 ganti-ganti. Jadi setiap ketemu beda lagi mobil sport. Orang kaya banget ini. Iya, orang Indonesia loh ya. Jangan membatasi diri untuk berteman gitu ya. Gue tahu sih untuk beberapa orang yang, terutama buat yang kalian punya agamanya kuat, dan ketika ada orang lain yang ideologinya bertentangan gitu ya, kalian takut buat mengenal orang yang selain dari ideologi kalian gitu. Cuman kalau kayak gitu ya nggak bakal berkembang gitu ya. Dan ya gimana kalian mau memahami perspektif orang dan sebagainya kalau kalian nggak mau memperluas circle gitu kan. Tujuan agama kan bukan mengkotak-kotakan, tapi menguatkan diri kalian sendiri, mengasih shield, dinding gitu. Betul, kan. pembatas. Iya, pembatas. Kalau misalkan udah punya agama kuat pun masih takut istilahnya kenal sama orang lain, kayak sayang banget gak sih? Iya kan? Betul. Yang penting kita bergaul, yang penting kita punya batasan mana yang bisa kita lakukan atau tidak ya. Iya, gitu. As long as sama-sama istilahnya menguntungkan, nggak merugikan, nggak menjerumuskan, kayak why not? Gitu sih. Nah, ini terakhir mungkin pesan buat teman-teman Sobat Otka nih. Kira-kira apa nih yang bisa Mas Ega sampaikan untuk teman-teman yang benar-benar depresi banget tuh ya, sampai bisa lolos LPDP dan bisa jalan-jalan gitu ya tanpa banyak keluarin duit ya kali. Yang pertama, ketika kalian lagi depresi ya, coba pergi ke psikiater, jangan ditunda karena makin lama ditunda. Sebenarnya bisa kalian tunda, cuma nanti healingnya tambah lama. Jadi biar nge-cut healing time-nya ke psikiater, apalagi kalian udah ada duit, kalau lagi ada duit gitu, jangan tunggu sampai udah buntu banget, jangan gitu. Jadi ketika simptomnya muncul, itu mulai ke psikiater. Itu satu. Terus yang kedua, coba ganti circle kalian. Kalau misalkan circle kalian nggak suportif, cari yang suportif gitu kan. Mungkin ini waktunya kalian kenal orang baru yang
apa namanya istilahnya yang mungkin ada yang orang nggak kalian expect gitu ya, tapi ternyata helpful gitu dalam journey healing kalian gitu. Yang ketiga, percayalah gitu kan, ini bakalan selesai, karena hidup tuh naik turun ya. Gue kayak gini lagi naik, siapa tahu tahun depan gue turun lagi, kita nggak pernah tahu gitu kan. Tapi yang jelas, apa namanya, just strive for the best. Ya hopefully ya, bisa keluar dari circle of doom kalau yang lagi di situ gitu. Terus gimana caranya biar bisa keluar negeri, dengan apa namanya tadi, kayak LPDP. LPDP dan Bisa healing jalan-jalan gitu ya. jalan-jalan. Yang pertama, nabung. Jadi kalau bisa ya sebelum dapat beasiswa udah kerja gitu. Jadi ada tabungan. Jadi nanti ketika kalian di luar negeri nggak miskin-miskin banget hidup gitu kan. Jadi kayak Iya sih, benar. ada modal gitu. Yang kedua, kenal sama orang gitu ya. Karena to be honest, itu bisa ngebuka kalian ke experience baru, perspektif baru gitu kan, benefit-benefit baru yang apa namanya bisa kalian dapetin gitu. Terus yang ketiga, kerja part time. Gue nggak menyarankan untuk anak LPDP, tapi buat kalian yang memang kekurangan, solusinya bukan minta naik, ini ya, bukan minta naik living allowance gitu loh, karena itu bakal lama banget buat dinaikin. Ya kerja, kerja coy. Itu sih paling. Ada? Udah. Udah cukupnya. Oke, luar biasa banget cerita dari Mas Ega ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi buat Sobat Otka semuanya. Mungkin di sini juga Sobat Otka juga sebenarnya ada juga beberapa potensi yang belum bisa dilihat lah gitu ya. Karena Mas Ega juga sama sebenarnya yang saya lihat potensi beliau itu satu keberuntungan. Tapi sebenarnya bukan beruntung sih. Sebenarnya dia pandai bergaul dan dia bisa memahami peta situasinya seperti apa, dan dia kan tadi bilang ya, jika ini maka akan seperti apa gitu. Nah sebenarnya teman-teman juga bisa membuka itu dengan salah satu untuk membuat karir ya, untuk karirnya biar melesat, kemudian untuk studinya lebih bagus lagi. Nah sebenarnya teman-teman bisa ikutan, kita ada namanya di Otka itu ada Smart Skill, di mana teman-teman bisa tahu bagaimana sih memulai karirnya, kemudian kalau sudah memulai karir bagaimana cara memulai cari pekerjaan yang pas, sampai teman-teman ketika sudah mulai bekerja juga tahu apa yang harus kita lakukan, seperti manajemennya, kemudian leadership-nya harus gimana, dan hal-hal yang lainnya. Dan itu teman-teman bisa dapatin dari program namanya Smart Skill. Dan di program ini teman-teman selain dia diberikan mentor, teman-teman juga dapat kayak contoh-contoh case-nya. Dan di situ juga teman-teman dapetin kayak Mas Ega kan harus ada teorinya gitu kan, bingung ya. Di situ juga diberikan teori-teori yang relevan dan mana itu sangat berdampak juga buat teman-teman untuk bisa coba lakukan teori itu, dan memang sudah dipraktekkan juga. Selain itu juga mentor-mentornya sudah berpengalaman. Nah, mungkin teman-teman kalau pengen ikutan kelasnya bagaimana, dan ini harganya juga worth it banget sih buat teman-teman yang saat ini mulai, ya saya pengen ikutan kelasnya ya, seharga ya teman-teman daripada dibanding ngopi selama 5 hari, mendingan ikutan kelas ini, bisa berdampak gitu ya. Dan untuk teman-teman pengen ikutan kelasnya ada di link di bawah ini ya, tinggal klik aja. Oke, Mas Ega. Aku mau ngomong satu lagi. Oke, ada lagi. Ada lagi. Aku baru mulai content creation juga buat nge-share tips LPDP, beasiswa, dan nge-share template Notion gitu ya. Jadi kalian bisa follow Dekan Negara nanti di link description juga ya, dipasang ya. Nanti di lower third juga kita pasang ya. Sip. Dekan Negara ya namanya Instagramnya. Nanti follow juga Instagramnya, banyak tips dan trik saya juga udah dapetin nih. Template Notion untuk dapetin beasiswa LPDP. Betul. Oke, silakan teman-teman untuk komen di konten-kontennya Mas namanya Dekan Negara gitu ya. Silakan nanti komen dan pantau terus update-update-nya biar teman-teman tahu bagaimana cara menata hidup, biar teman-teman tahu map-nya, biar jelas juga ya perjalanan studi teman-teman atau karir teman-teman. Oke? Cukup? Oke. Oke, teman-teman, sampai sini banyak banget ya kayaknya perceritaan kita ya. Cerita kita. Oke, sampai jumpa di podcast Cerita Otka selanjutnya. Saya Kang Man dan Mas Ega pamit undur diri. Sampai jumpa di Cerita Otka selanjutnya. Bye-bye.